sebelum tausiah atau ceramah belum sampaikan apakah bisa dengan hormat bapak-bapak yang ada di teras supaya mengisi depan sini, maksudnya masuk ke dalam masjid Bina kosong yang sebelah sana, yang sebelah situ mohon dengan hormat untuk mengisi bagian dalam karena ambalnya hanya dua, jadi masih baru, masih empuk, supaya belum menceramah ini ada orangnya yang duduk di depan dulu. Jadi mohon yang di teras kalau boleh dengan hormat anak yang di belakang itu akan maju sedikit mundur. Nah, artinya begitu mengisi di belakang dia. Itu maju sedikit maju di belakang, sebab bagian belakang itu ideal. Dia di teras masuk ke dalam mengisi bagian tengah yang masih agak kosong. Baiknya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama berhadir pada majelis peringatan Isra wal Mi'raj yang terjadi kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'raj yang kita peringati ini, dia merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar nomor 2 setelah Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau kita ditanya apa mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar nomor 1,
Jawabannya adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sudah diturunkan 14 abad yang lalu sampai hari ini, malam hari ini masih utuh terpelihara. Sudah berapa generasi beralih pindah, dan insya Allah sampai menjelang hari kiamat Al-Quran itu dia tidak berubah dan tidak bisa dirubah. Dan andai kata ada yang nekat ingin merubah pun dijanji sama Allah tidak mungkin bisa dirubah. Kalau ada yang nekat mencetak, memalsukan Al-Quran, jangankan satu surah, satu ayat saja jatuh dan hilang sudah ribut. Karena di belahan bumi ini kalau tidak ratusan ribu jutaan orang yang menghafal Al-Quran. Jangankan satu surah yang hilang mushaf dicetak, satu ayat saja hilang, maka sudah saat itu juga ketahuan kalau orang tersebut salah cetak. Bahkan bukan satu ayat, hanya potongan huruf dari ayat tersebut yang hilang, sama ada unsur kesengajaan ataupun justru kealpaan, maka segera akan diketahui kesalahan tersebut. Itu janji Allah. Mukjizat Nabi Muhammad nomor 1 Al-Quranul Karim. Allah janjikan Allah akan pelihara sampai nanti menjelang hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah berfirman, sesungguhnya kata Allah, Al-Quran itu kami yang turunin. Dan setelah itu kata Allah janji lagi, kami yang akan memelihara menjaganya sepanjang masa. Kecuali nanti menjelang hari kiamat, ketika keadaan sudah sangat rusak, hanya tinggal menunggu hari-hari terakhir sebelum hari kiamat. Mushaf-mushaf di rumah orang Islam ketika dibuka oleh orang Islam hari itu, hanya tinggal kertas putih yang kosong, walaupun di luarnya bertulisan Al-Quran. Kemarin masih ada tulisannya. Hari itu ketika dibuka di seluruh belahan bumi di waktu yang bersamaan, Al-Quran dibuka yang kemarin masih utuh ayat-ayatnya tersusun rapi. Pada hari itu bersamaan hanya ada kertas kosong yang tebal, laksana buku yang kosong yang belum pernah dituliskan pena di dalamnya. Ketika itu benar-benar terjadi, hadis sahih menyebutkan ayat-ayat Al-Quran sudah diangkat oleh Allah kembali ke asalnya hadrat Allah. Orang Islam pada saat itu hanya bisa menangis darah ingin membaca Al-Quran, tetapi tulisan Al-Qurannya sudah hilang. Itu ciri tanda benar-benar hari kiamat akan tiba. Salah satu ciri kiamat hampir tiba, perhatian orang Islam terhadap pembelajaran agama, termasuk baca tulis Al-Quran merosot. Gairah orang belajar agama merosot, gairah keinginan memperdalam agama itu merosot, karena justru sistem yang dijalankan di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya Islam justru tidak terlalu mendukung pendidikan agama. Apakah yang saya bicarakan ini sudah terjadi di tanah air kita Indonesia ini? Kayaknya iya. Coba Anda lihat orang yang ngaji di pesantren dan madrasah, jumlah penggemarnya jauh lebih kecil daripada sekolah-sekolah umum. Kalau ada pesantren, jumlah santrinya ada 500.000 orang, tapi kalau sekolah umum jumlahnya ribu bahkan puluhan ribu orang dalam sebuah wilayah, dalam sebuah kabupaten dan juga kota Madia, apakah lagi provinsi. Barito Utara saja contohnya, kita Barito Utara ini kalau disebut benar-benar pesantren, Kementerian Agama Barito Utara mensensus
rasanya jumlah pesantren tidak lebih dari 5 biji, tidak lebih dari 5 buah. Santri-santrinya pun bisa dihitung dengan jari. Tapi kalau Anda tanya SMP, Anda tanya sanawiyah negeri, tanyalah SMA, SMK, tanyalah aliyah negeri, satu sekolah bisa mencapai 1.500-2.000 orang, bahkan lebih. Itulah nasib pelajaran agama sekolah agama di akhir zaman. Nabi sudah singgung beberapa sahabat yang lalu, di akhir zaman dekat hari kiamat, minat orang belajar agama semakin merosot. Begitu seterusnya semakin merosot. Bahkan kita mulai merasa hari ini masjid-masjid, surau-surau, musola di kampung-kampung kekurangan ustaz, kekurangan tuan guru, kekurangan kiai, kekurangan ulama. Ada ulama, ada pembunuh di desa meninggal dunia. Kalau ada pepatah Melayu mengatakan patah tumbuh hilang berganti, itu hanya sesuai untuk pejabat-pejabat seperti camat, bupati, dan gubernur, presiden, dan menteri. Tetapi pepatah Melayu tersebut dia tidak berlaku untuk ustaz, tuan guru, dan kiai. Kalau ada ulama meninggal, ada kiai meninggal, bukan patah tumbuh hilang berganti, patah tapi sulit berganti. Contohlah di daerah kita, Kalimantan yang kita cintai, sampai hari ini haul kurus kumpul sudah yang ke-17, artinya dah 17 tahun beliau meninggal dan wafat. Sampai malam hari ini belum ada yang menggantikan level beliau kealiman keilmuan ketika beliau meninggal. Belum tanya siapa sampai hari ini yang bisa menggantikan posisi kealiman, kepiawaian, kesolehan, ketakwaan Abah Kurus kumpul. Belum ada pengganti. Walaupun mungkin misalnya di Kalsel, di Martapura, di sana adalah padangnya kiai, padangnya tuan guru, banyak ulama, tetapi sebutlah belum ada sampai malam hari ini pengganti yang sepadan, yang selevel dengan beliau. Tapi kalau ulama-ulama yang boleh dikatakan kadarnya yang di bawah mungkin masih ada, itu pun tak banyak. Adalah rasanya kehebatan, kealiman tuan guru Abah Kurus kumpul adalah sudah sampai hari ini. Kalimantan 4 atau 5 provinsi adalah nanti. Kalau patah tumbuh hilang berganti itu memang sah kalau ditaruhkan misalnya kepada camat, kepada bupati, kepada gubernur, menteri, bahkan presiden. Camat itu belum lagi habis masa jabatannya sudah berakhir menjadi camat kembali. Bupati masih setengah tahun lagi pilkada sudah 5-6 calon akan mengganti. Turun akan jadi siapa yang mengganti? Bujur lah. Bujur ke bujur. Bujur. Orang nyari. Bujur ke bujur. Bujur. Kades. Ada si kades kan? Kades di sini siapa? Melihi kan? Melihi kan? Belum ini meninggal Melihi. Ada sudah 6 calon anak mengganti. Bujur kan? Bujur. Cari jawaban dalam. Mudah-mudahan calon akan datangi 6 orang yang ketujuh presiden. Amin. Yang rajin menghadiri acara-acara agama, ya Allah. Nanti masyarakat itu kita disetujui orang, ya Allah. Nama masyarakat, ya Allah. Ada orangnya. Kita doakan bagi Ibu menjadi pemimpin di desa. Jadi kalau misalnya bupati jangankan masa jabatannya habis, belum masa sudah berbaris yang ingin menggantikan. Gubernur juga sama, masa jabatan sidin setahun lagi sudah mendatang calon-calon pengganti, bahkan 2, 3, 4, 5 pasang. Nah, mencalon pengganti gubernur. Apalagi
sudah berbaris ganti amang ini, ibu ini antri. Tapi kalau kiai meninggal, tuan guru meninggal, siapa nak berbaris ganti? Kan ada namanya. Jadi kalau tadi kita katakan pepatah Melayu hanya berlaku sepertinya untuk hal-hal yang duniawi, patah tumbuh, hilang berganti. Yang kedua, salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Agung, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan juga orang yang setia mengikuti manhaj beliau. Yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Sebelum tausiah berlanjut, ulun ucapkan banyak terima kasih yang pertama kepada pembawa acara yang memberikan ruang dan waktu mempersilahkan ulun untuk bercakap mengisi tausiah pada malam hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada panitia kegiatan Isra wal Mi'raj Masjid Kiai Haji Ahmad Bakri kilometer 27 Sikui ada Sikui, kalau di sana Kandui sana Kandu, maka tulisan sama Kandui. Kalau situ Kandui, seharusnya Sikui, karena tulisannya sama ujungnya. Nah, kalau konsisten gitu. Situ tulisannya Kandui, seharusnya dibaca Kandui. Di sini tulisannya Sikui, seharusnya Sikui. Ada konsistennya, tulisannya mirip hurufnya. Baik. Pada malam hari ini kita berada benar-benar di penghujung daripada bulan Rajab yang mulia. Karena kalau almanak kalender pakai hisab, hitung-hitungan, malam hari ini malam tanggal 30, malam terakhir daripada bulan Rajab 1443 Hijriah. Tapi kalau pakai Ru'yatul Hilal, malam hari ini masih 29, malam besok malam 1 baru terakhir, karena kemarin 1 Rajabnya ada selisih hitung-hitungan kalender, sudah tanggal 1 sekalinya ujar PBNU pusat ada kelihatan hilalnya sehingga diundur sehari. Kita malam hari ini ada pada malam terakhir. Kalau ikut keamanan boleh, tapi kalau ikut ru'yah malam ini belum akhir, ada malam besok lagi terakhir. Jadi istilahnya malam hari ini kita mengatakan bulan Rajab di antar kemana biar mengantar, istilah orang Bali lah, mengantar bulan mengantar bulan. Baik, bulan Rajab ini ia salah satu daripada bulan yang dimuliakan sama Allah. Jadi dalam setahun ada 4 bulan yang masuk Ashhurul Hurum. Arti Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan sama Allah. 4 bulan tersebut, 3 bulan berturut-turut, 1 biji terpisah. Yang 3 bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, sama Muharram, itu 3 bulannya berturut-turut. Nah, sebiji 1 bulan terpisah, yaitu bulan Rajab. Ya, kita masih malam ini bulan Rajab. Siapa yang melakukan amal soleh pada bulan-bulan Ashhurul Hurum, contohnya malam ini di bulan Rajab, dia melakukan 1 amal soleh saja, maka pahalanya berlipat kali ganda. Berbeda pahalanya kalau dia beramal soleh di luar daripada Ashhurul Hurum. Contohnya bulan kemarin Jumadil Akhir, dia misalnya sembahyang
padahal gawiannya sama. Karena Jumadil Akhir bukan bulan Asyurul Hurum, Rajab ini adalah bulan Asyurul Hurum. Setiap yang beramal soleh maka pahalanya luar biasa, berlipat kali ganda, sangat besar pahalanya di akhirat. Jadi pian hadir malam hari ini nanti di akhirat buku amalan catatan kebajikan pian kaget, pahalanya liwat dananya sangat besar. Karena pian menghadiri majelis taklim malam ini, kita kerjakan masih di bulan Rajab, salah satu bulan Asyurul Hurum yang tadi baru saja kita sebutkan. Pian misalnya puasa Senin Kamis, tapi pian kerjakan di bulan Rajab dan ini pahalanya dahsyat. Pian sedekah duit 20.000, pian sedekah 100.000, pian membayar sedekahnya bulan Rajab ini pahalanya dahsyat. Dan seterusnya setiap amal soleh. Cuma juga bahaya bulan Rajab seperti ini, kalau pian menggawi dosa, dosanya juga jadi besar. Nah jadi kalau masih ada 3 malam ini, pian ada agenda acara besok Pak, masih Rajab, pian berencana ada satu pekerjaan, padahal gawian pian tahu gawian itu berdosa. Kalau boleh rencana besok dan bagian berdosa itu di pending aja dulu, ditunda aja dulu. Kalau boleh gawi dosanya kayak aja Syakban sudah, habis Rajabnya, nah hanya biar tak gawi dosa. Tapi berkawal ada jadi kita kalian lah berkawal di sana. Sebab bila pian tetap gawi dalam 2 hari ini, gawian yang pian rencana dalam berdosa itu, pian kaget di akhirat, dosanya jadi besar. Karena pian kerjakan di bulan Rajab. Nah, jadi kalau boleh yang sisa 2 hari ini, pakai pian berzikir, baca Quran 2, 3, 4 lembar, silaturahmi dengan keluarga, besok habis subuh sedekah, masih ada 2 hari, mumpung masih Rajab, lusa lagi sudah Syakban, berubah lagi. Kalau nanti sudah 1 Syakban lusa, biar sedekah, biar baca Quran, biar menghadiri majelis taklim, pahalanya standar, biasa. Pahalanya standar. Karena Syakban bukan Asyurul Hurum. Karena Asyurul Hurum hanya Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terakhir nomor 4 Rajab. Kita masih Rajab. Nah, jadi berkawal dengan ternyata pada baik. Nah, masih 2 hari ini dipending aja dulu. Karena tanggal 1 Syakban, ayo jangan. Tapi berkawal harus saya sekalian. Kalau kawal kebetulan, baik. Yang akan mengurai pada malam hari ini adalah bahwa salah satu usaha ikhtiar siapa saja yang ada di majelis malam ini, usaha ikhtiar kalau dia punya hajat, cita-cita yang tinggi dan besar, laksanakan 2 perkara. Janji Allah dalam Al-Quran mesti kabul, mesti jadi. Amalkan 2 benda. Apa Ustaz? 2 benda. Kalau ada cita-cita anak jadi jadi camat kan, ada rencana jadi anggota dewan kan, atau anak jadi kades kan, atau anak bujangan, ada pun sudah calon tapi niatnya belum terbuka hati, duitnya ada sudah, tapi ceweknya ini belum terbuka hati. Nah, lakukan 2 hal ini, langsung terbuka lubang niatnya, terbuka segala-galanya. Maksudnya terbuka hati. Pun hati sudah terbuka, bisa terbuka semua. Atau niatnya ya Allah, anak mana lawan si atak dan ganteng
sudah soleh, anak orang sugih, orangnya oke, handsome pula. Apa tuh handsome? Bahala. Apa itu bahala? Bungas. Apa itu? Dan kita sini penampilannya menarik. Anak-anak jangan minian itu dengan superior idaman hati. Tapi belum, ini belum ada melirik-lirik, belum ada lagi merisik-risik. Amalan dua banda ini terbuka atau hati si atak. Apa kira-kira dua banda? Baik, kita baca ayat Al-Qurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini bendanya amalannya dua benda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal. Artinya, hendaklah ya Tuhan bantu kamu sendiri, mohon bantu supaya Allah segera menunaikan, mengabulkan cita-cita hajatmu itu. Dua benda. Yang pertama, bis-sabri, tinggikanlah kesabaran. Ini amalannya. Ada Nabi Zikir, sabar. Bukan. Ambil tasbih baca 100 kali, sabar. Bukan. Bis-sabri, kuatkan kesabaran. Yang kedua, was-shalah, betulkan sholat Anda. Dua benda. Ini Tuhan sudah bocorkan yang menjadi penyebab kenapa ada hajat yang ada cita-cita yang belum terlihat terkabulnya. Dua benda ini mesti ada error, mesti ada kusut. Kita cari kusutnya di mana? Yang pertama, sabar. Kita ada tapi penyabar. Dikit-dikit apa? Dikit-dikit sepak. Dikit-dikit ada penyabar. Ada orang berbeda sedikit yang dapat abang langsung mata. Abang ada penyabar. Itu sabar nomor satu. Sabar nomor dua, sabar mengerjakan perintah-perintah Tuhan dengan baik. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan-larangan agama dengan baik. Pak Ustaz, mengerjakan perintah Tuhan itu sabar dua lagi. Kalau tidak ada sabar, dia akan lihat pengajian pesantren bubar. Kalau ada sabar, puasa Ramadan sebulan lagi nah. Kita puasa Ramadan itu berhajat kepada sabar. Bila tidak ada sabar, bisa bakal bujur Ramadan siang. Pinang baca bibir jam 1 siang mengajak kawan sekalian, kawan lapar puasa tunai gitu. Padahal sini makan bisa saksikan di barang sabar. Kalau urusan bibir kering, kawan diatur, kawan diatur. Ada namanya batang baju masuk ke dalam jamban, kawan tidak dimakan. Kenapa banyak nalar kulit pisang? Sakanya ada nama kata jamban. Ada nama kawan berdua makan sahur baik-baik. Padahal makan sahur kawan-kawan berdua tadi sama kuahnya pada sayur bening. Bayang kawan warung sekali siang sekali parut, kawan tadi yang puasa sekali buka Indomie. Banyak kawan kita baik-baik sayur bening. Kenapa jadi kalau buka ini Indomie? Nah berarti ada sesuatu dan lain. Sawar lagi deh. Bosan muncul, bosan kesahnya anak kelompok. Jadi mengerjakan perintah agama ini mula berhajat kepada sabar. Sholat subuh itu jam 4. Kalau ada
sabar, kita bersubuh bisa pukul 6, arah sudah kesiangan. Bukan main, apalagi mana PLN mati, mana harinya hujan lebat, bajunya pun dingin. Orang azan di Masjid Haji Ahmad Bakri karena listrik mati kada kebenaran. Disalah kita, hari hujan lebat, harinya hujan, PLN mati. Bisa biar pukul 4 pagi itu tetap nekat bangun, mulai sembahyang, ambil lampu senter, berangkat berjamaah ke Masjid Haji Ahmad Bakri di sini. Pun ada iman yang kuat, lamun ada sabarnya tebal, maka itu tidak mungkin bisa terjadi. Yang terjadi apa ya? Menurut Pian, PLN mati, harinya hujan, orang azan kadang-kadang marah, rumah Pian hanya, kamarnya hanya, hilangnya hanya, selimutnya hanya, bini Pian ini hanya. Kira-kira atas kasus ini harinya hujan, PLN mati, mana hanya pulang ini dong, amanahnya pasti yang pulang, mesti mati juga. Lamun tetapnya bismillah bangun, ambil wudhu, ambil senter, pulang ke Masjid Ahmad Bakri sampai subuh berjamaah pukul 4 pagi. Ini berhajat kepada beribu-ribu lapis kesabaran. Lamun nang aslinya kayak bayo, nang nyaman atas kasus itu, tarik selimut, mata kuring kembali. Orang yang hanya dalam tidur. Zuhur setengah 12, kita haul pegawai, banyak kesibukan, ngalih anak sembahyang tepat waktu jam setengah 12. Asal kayak di luar maghrib, palingan pasti maghrib ya. Nampinan tepat waktu kalau IJ maghrib itu kan ada. Isanya ini antara bisa pukul 10 aja bisa. Gitu-gitu kalau saya bisa setengah 10 kurang-kurang parah ya sekalian. Yang kedua, kita meninggalkan kesabaran, apa yang dilarang sama Allah mesti berupaya kita tinggalkan semua. Apa ya yang dilarang sama Allah? Banyak ayat ragam-ragam. Contoh dari aspek kehidupan kita aja, masalah bercari. Apa yang dilarang sama Allah Ta'ala? Kalau bercari itu mesti yang halal. Jangan sampai bercari ambil pencarian kita jenisnya atau bagian kita ini ada menurut syariat bandanya umur kita ini ada lawas, hidup ada selawasan. Sayangnya umur 60-70 tahun hari-hari maaf sering maaf. Kalau pencaharian kita, cara pegawai kita, gawian kita ini jenisnya ujian tinggi haram, kita mesti mengerti, mesti bertaubat, ganti gawian kita supaya senantiasa di akhir hayat kita memakan hasil usaha yang halal. Apa misalnya gawian sehari-hari? Ada nama pedagang, ada nama gaji orang IPNS, ada nama iwak, ada nama nuri pekabun, ada nama sawit, macam-macam gawian orang. Lamun orang yang bergaji tiap bulan, ujian kita PNS, ujian kita ASN, orang yang bergaji tersebut, gaji awet itu 30 hari sebulan. Ya lah. Ya. Orang yang jadi pegawai PNS, gaji awet itu 30 hari sebulan. Coba ada angkanya Pak, nominalnya cuma ujung-ujung 30 hari. Jangan sampai tanda tangannya genap 30 hari sebulan, gaji mulai Jakarta langsung ke rekening pian, padahal pian jadi PNS, masuk pegawai ke kantor pian pegawai sebulan 30 hari, pian pegawai 67 hari ya. Kalau cuma 7 hari, 23 hari pian korupsi, tambahan duit haram, gaji yang diambil dimakan oleh anak bini
Itu kalau orang makan gaji. Kalau orang berdagang pula, jangan sampai ini kan kejadian. Kalau berdagangnya biasanya ada anak yang memborong, ini yang memborong ini jujur, spesifikasinya kayak ini, denahnya kayak ini, bandanya kayak ini, masih ditunaikan kayak itu. Benda nak halal itu selalu ada sampai hari kiamat, nak haram itu juga selalu ada sampai hari kiamat. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kalau gaulnya kita itu ada halal. Yang halal itu selalu ada dan Nabi sampai hari kiamat. Jangan sampai jadi pemborong, seharusnya besinya besi. Nanda besi berapa? Namanya botol. Seharusnya besinya besi 12, diambil ke sini besinya besi 8, banjir. Belum pernah mendapat minum juga besi ada banjir. Semennya seharusnya bagian proyek ini memang sudah harus ini semennya seharusnya 300 sak mengolah jembatan ini, lalu akhirnya semennya digawe sidin, tanah 200 sak aja dimakan sidin semennya. Maka sudah waktu diketok palu sini sudah bujung juga, cuma ada puas. Seharusnya ini semennya 300 sak, kenapa nih cuma 200? Seharusnya dia makan kan, seperti sakit paru kan, makan semen. Lalu akhirnya memborong data ini, sidin makan semen, sidin makan besi, sidin makan batu kerikil, sidin makan pasir. Harus sakit paru kan. Nah, bila ini jujur kejadian, padahal waktu ketok palu ketika sudah ada lelang sudah berujung dua, cuma pada puas dikurangi sidin. Ujung keutamaan untungnya dibawa dari rumah istri serta anak ibu nama kasihan. Kalau punya bisnis pedagang pula ada ukuran takaran timbangan. Jangan sampai kalau sini tukar lawan orang, sini kita sempurnakan. Bila sini tukar lawan orang, timbang pas aja. Awas bila orang aku tahu ini jelas. Bila sini tukar lawan orang, minta disempurnakan. Masalah aku tahu bila orang bertimbang malah sempurna, awas. Bila sini tukar lawan orang cereng-cereng atas itu. Mamai ini awas bilang. Tapi kalau sudah sini menjual kurang, nang sekilo kurang sendok, nang seliter kurang sejari, nang semeter ditarik sedikit kayaknya kurang 90 cm kurang. Wailul lil mutaffifin, masuk neraka Allah Ta'ala al-mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun. Masuk neraka al-mutaffifin. Siapa al-mutaffifin? Orang yang berdagang. Kalau dia minta timbangan lawan orang sidin menukar, sidin kita sempurnakan. Tapi apabila sidin menimbang untuk orang lain sidin menjual, dikurangi sidin. Curang dan curang. Lalu berujung, lalu cepat sugi, karena pedagang curang contohnya tadi, maka kasihan anak bini tumbuh makan benda duit nang haram. Contoh lagi yang dilarang apa? Dalam keseharian kita selain berusaha itu, masalah bapak ayah menutup aurat dengan sempurna. Laki-laki itu mulai pusat ke bawah, lutut ke atas, jangan turun ke batang baju di sungai di situ. Ada sungai mandi, turun ke batang baju, apalagi di sungai Berindo di sana, turun ke lantai batang baju mulai rumah di tapi pakai sempak aja kayak tangan. Gayung mandi sebiji, andok di bahu, orangnya turun pakai sempak, setanggup kata mencanami, ini yang bikin tersikir lihat. Kenapa jadi bersempak aja turun mulai tabik sampai batang lantai? Tutuplah aurat itu dengan sempurna.
Kalau binian hari ini kadang-kadang binian sudah berjilbab, sudah baju kurung, sudah pakai jubah, cuma kadang-kadang ngepres sasak di awal bajunya angkat. Apa itu angkat? Tidak. Apa itu tidak? Sempit. Lalu akhirnya ngepres. Binian yang kaya ini seyogyanya berubah pakaiannya diganti. Banyak baca istighfar, mudah-mudahan dirahmati diampuni Allah. Nabi pada malam Isra wal Mi'raj, Nabi diperlihatkan di sebelah kanan surga, di sebelah kiri neraka. Maka kata baginda Nabi, "Ittala'tu ilal jannah fi lailatil musriyami." Pada malam aku di Isra Mi'rajkan, aku diperlihatkan surga dan neraka. Apabila saya lihat di dalam surganya Nabi, maka yang paling banyak orang masuk dalam surga al-fuqara, orang yang hidup dunia itu miskin aja tapi sabar. Awet ini yang paling banyak umat Nabi menghuni surga. Orang ini hidup di dunia pas-pasan, keekonomiannya sangat sederhana, tapi bersabar, tetap mengerjakan hidup ibadah maksimal. Orang yang kaya ini Nabi al-akbar al-fuqara, kebanyakan di ahli surga malam Isra wal Mi'raj memiliki hati orang yang miskin di dunia tapi sabar. Jadi kalau ada menikah hati di sini kebetulan keekonomiannya di atas di bawah rata-rata masuk kategori miskin, berbahagialah asal yang sabar. Nabi sudah melihat malam Isra wal Mi'raj kebanyakan umat penghuni surga orang yang miskin waktu di dunia tapi sabar. Lalu dia Nabi buka ke sebelah kiri malam Isra wal Mi'raj, kulihat umatku dan masuk neraka kebanyakannya an-nisa'u dinian bawian. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dinian. Hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, lalu sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa jadi umat-umat binian banyak masuk neraka yang di hadis Isra wal Mi'raj?" Dan Nabi penyebabnya yang pertama adalah binian itu kebanyakan bahasanya yang furna, awet itu kufur. Lalu dari sahabat, "Ya Rasulullah, kafir syirik kan? Awet binian umat-umat banyak neraka itu kufur, kafir, awet itu syirik, menyekutukan Tuhan kan?" Lain ya Nabi, yang furna asyir, awet waktu di dunia itu kebanyakan mereka perempuan masuk neraka itu berisi suami, berisi pasangan, tapi awet itu kebanyakan wani lawan. Lamun hadir malam ini kira-kira bersangka baik, karena ada pernah di dalam masjid Al-Hadi lawan lagi, ya baik pertama di dalam masjid ini Allah rasanya berat-berat pada dalam lagi lawan lagi. Cuma ada tahu Pak Muhammad di dalam masjid ini yang ini adalah insya Allah ulun aku yakin ada dalam lawan lagi. Cuma ada tahu Pak Muhammad apakah kufur binian masuk neraka umat Nabi itu menyekutukan Tuhan, syirik aja Nabi kata, beriman jangan ada syirik, cuma punya suami, awet itu ada bakti lawan suami, keluar rumah kemana saja sah sensor, kadang-kadang ada bebadan, kadang-kadang ada izin, ada boleh, walau ke pengajian, walau majelis taklim, walau yasinan, walau selawatan, apalagi jangan ke pasar benerannya, apalagi jangan ke rumah kekawanan aja. Maka binian itu kalau istri wajib berizin dulu dengan suami, hanya diberkati, hanya bisa masuk surga. Jangan orang yang mulai TW ada kepada lawan lagi, ini binian di TW ya Pak Diri saya. Sekalinya keluar pada rumah ada kepada ziarah kawan kawanan ke Kalsel, ada kepada anak lagi rombongan satu buah bis berangkat sudah sampai Kandui, hanya telepon lagi, wahai kakanda sayang, yang aku sudah sampaikan Kandui,
anak ziarah wali-wali, tak ada lagi kau ini bilang. Sekalinya sudah sampaikan duit, gimana? Jadi lagi kayak lagi menyuruh duit, sudah sampaikan duit. Ada boleh ziarah wali-wali sampai ke Banjar situ, sampai ke Martapura. Bila ini berziarah itu, ada izin lawan lagi sampai ke makam wali di Banjar situ, menyawah itu kau bangun di kafe. Di kafe wajah hanya mencapai orang wali di ziarah itu daripada kenalnya dosa dunia. Walau yasinan, walau salawatan, walau majelis taklim, istri selama dia punya suami wajib izin sama suami. Suami pun kalau dia izin, mustahil ada perizinan kan? Oh abahnya, wahai kakanda saya, izin saya ada pengajian, izin saya ada yasinan, izin saya ada salawatan, izin saya ada peringatan, izin saya mau ke pasar, izin saya mau ke tukang. Pasti dikasih izin asal bepadan. Munnya nabi ini jangan penyarikan, namanya lawan lagi. Beizin kada beizin sarsekso, ada yang pernah nak kepadan, nang lagi menakut malah dimamainya nang. Jilbab sudah ibu itu cantik-cantik, pakai make up, apa-apa, gincu binalakan di mata ini ada apa di atas mata sini biru, coklat, apa di barat mata ini ya baik-baik ke warna-warna. Bila yang pajak, banyak kereta ke warna, bila berwarna itu ada. Bila jadi dewe itu biasanya karena kami bahkan pakaian itu bila ada undangan pengantinan resepsi di balai lantak di depan kantor bupati. Nah bila di balai lantak atau pengantinan siap ini itu lamunan mulai dasar ini orang sukinan keren. Nah aksi mulai selesai. Pokoknya Tuhan itu nah kayak orang kecampur di kesebuah di bawah warna-warni bahkan kadang-kadang tahajud ada kilat-kilat sinar di mata Tuhan tidak kilat sekalinya mulai sengaja ada kilat. Nah kilat-kilat itu apa? Pokoknya kilat-kilat kayak cahaya filter kilat apa bandanya apa. Cuma sayang seribu sayang kadang-kadang kalau sudah resepsi di balai lantak di TW itu aksinya bukan main, make upnya yang mahal-mahal, parfumnya harga yang 2 juta, ces. Maka mulai kegunaan menyemprotnya itu sampai ke itu parfum kan 2 juta. Tapi anak saluan mana? Bilanya sudah lama rumahan, muring lawan lagi, kadang kayak itu aksinya. Kalau balai datang tadi resepsi, kuburnya yang mahal-mahal, Wardah, Avon, Revlon, hijaunya tuh, ini sahabat tawakan ini apa? Maybelline. Yang mahal. Yang parah itu alis ini nah, alis ini kening ini di karetnya pakai silet gold itu di karetnya. Kenapa jadi di karet mundur? Sekalinya ada di TV artis itu ketingnya itu abang cantik orangnya di Jakarta. Karena ini hendak kayak artis itu di karetnya oleh ibu itu. Gundul harus digundul, ditukarnya spidol. Cuma lain spidol Snowman itu lain. Ini ada spidol khusus. Cuma spidol juga kesannya. Nah di bawah mata ini bulu mata ada, ditukarnya bulu mata palsu. Dikapit balik ketek. Cuma karena bulu mata itu salah nomor kepanjangan ada izin mata barat. Jadi jangan kawan kita menantuk lah, adanya menantuk bang bulu mata
sabar. Rela ya, padahal pengakuan beberapa binian itu baju nang mengkilat-kilat, baju kilai-kilai, baju nang licin-licin yang mahal-mahal itu. Ujar binian, kami selama memakai 2-3 jam acara itu sebetulnya kami tersiksa pakai baju binian yang agak-agak mewah. Nang paling nyaman ujar binian sebenarnya baju itu nang buruk, baju daster. Jadi baju daster itu itulah baju yang paling nyaman sebenarnya. Ada pun baju tilai, baju yang apa mahal itu panas. Binian itu sebetulnya tersiksa 3 jam pakai itu. Makanya binian itu tidak tuntung saluan, masuk ke kamar, aku macul jaga baju itu, baik pulang, mana daster? Kalau mencari daster. Jujur nggak jujur? Karena yang binian binian. Jujur nggak jujur? Separuhnya nggak jujur. Jujur nggak jujur? Ujar pengakuan binian di TV itu nyaman baju daster, apalagi buruk keadaannya lagi buruk lagi nyaman. Apalagi nanti yang itu kita cari udah waktu lagi nyaman karena ada kipas anginnya tuh. Nah kita sayang waktu kadang-kadang ada sembarang. Nah tadi saruan bajunya mewah, make upnya mahal, parfumnya 2 juta. Tapi bila sudah malam Jumat di dalam kamar melayani suami bertolak-tolakan, tidak ada mirip sama-sama. Lalu ada sama. Nah ini agama syariat itu menegur, jangan sampai membawa kayak itu. Minyak harum, 2 juta bilang lawan lagi, nah obrolan ini cari apa minyak harum. Apalagi minyak harum yang gratis, orang datang umroh mau balik, sekarang ini gratis, pahit baunya. Siapa nak tujuh? Minyak harum pahit. Lah, ukur tadi ini warga awal, lawan lagi ukur beras. Kayak apa? Hijau, ya untuk hijau. Pas saya aja, yang namburin dua atau yang baiknya seadanya ini, anak-anak ada-adanya. Padahal katanya berhias itu dilakukan juga untuk suami, maka setiap gerakan, setiap polesan itu semuanya adalah pahala-pahala yang besar yang akan dicapai oleh istri. Walau yang si istri tadi orangnya ada tapi rajin tahajud, walaupun baca Quran terbatas, walaupun puasa sunat ada tapi juga digawi, tapi lawan suami bakti, lawan suami oke, lawan suami menyenangkan, maka pahalanya kalah dia orang-orang yang baca Quran berzikir. Makanya Nabi bersabda, tidak ada seorang perempuan itu andai kata meninggal dunia, yang pertama dunia itu istri itu dinya sembahyang 5 waktu tunai, puasa Ramadan 2 jam tunai, selebihnya menjaga kehormatan dirinya. Meninggal dunia suaminya ridho, maka istri tersebut di akhirat diperintahkan oleh Allah, silahkan masuk surga. 8 pintu surga itu, mau surga yang mana saja silakan untuk menempati dan memasukinya. Pintu surga mananya ada. Walau ada tahajud, walau ada baca Quran, walau ada sembahyang sunat Tuhan, walau ada puasa sekali setahunan, hanya sholat 5 waktu tok aja, puasa Ramadan tok aja. Terus yang bersangkutan menjaga kehormatan dirinya ketika suami tidak ada. Yang berikut meninggal dunia, dia taat dengan suaminya ridho. Meninggal dunia si ibu itu, maka di akhirat dikatakan masuklah surga, 8 tingkat surga, mau yang mana silahkan pilih. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari mana juga pun pintu surga yang engkau kehendaki silahkan masuk. Hadis ini tidak berlaku untuk amang-amang. Hadis ini tidak berlaku untuk laki-laki.
hadis ini hanya berlaku untuk perempuan. Nah, jadi biar kejar ini, kejar. Walaupun ada rajin-rajin amat tahajud, sembahyang duha jarang-jarang, sembahyang apalagi banyak lagi puasa-puasa sunat jarang-jarang juga, ada apa-apa? Tapi tadi satu sembahyang 5 waktu tunai yang wajib, puasa Ramadan itu aja tunai, jaga kehormatan diri, lawan suami, taat bakti, meninggal dunia suami ridho, ya sudah, ya sudah. Pintu surga 8-8-nya dibuka semuanya. Silahkan pilih ingin surga yang mana. Habis ini tidak ditawarkan untuk laki-laki tidak. Masya Allah. Itu tadi katakan yang pertama menjalankan perintah agama, menggapai perintah berhajat kepada sabar. Yang kedua meninggalkan apa yang dilarang pun berhajat kepada kesabaran. Adapun yang nomor 2 amaliyah yang biar mesti kerjakan, betulkan sholat. Sholat ini maksudnya dari seluruh rangkaian ibadah sholat bujur-bujur, mulai daripada mandi wajib sebelum sembahyang, lalu berwudu, lalu setelah itu sembahyang yang dikerjakan. Semuanya mesti benar. Sampai wahai Pak Ustaz, ulun sudah berumur 50 tahun lebih, hari-hari sembahyang, kenapa jadi belum kabul aja? Cita-cita belum tercapai. Bisa jadi sembahyang ini ada nang kusut, di mana nang sadar, di mana nang error, cari masing-masing. Ternyata ada di masalah mandi wajibnya nang salah. Di mana salahnya? Ternyata sidin setiap mandi wajib, sidin junub, waktu mandi wajib, sidin selajur bersampo, langsung bersambung awal. Kadang boleh mandi wajib junub itu bersampo, lawan bersambung awal kadang boleh. Nah, salah apa Ustaz? Bila dia tidak begitu, salah tuh jangan dulu. Berapa tahun mandi wajib itu? Lalu dibawa sholatnya tidak sah. Cucuk kayak banyak kalau cita-cita kadang tercapai sampai hari ini. Mandi wajib itu mesti airnya mutlak, ada boleh tercampur benda lain, termasuk sampo sama sabun. Ini mandi wajib nih, mandi wajib siram, lalu ambil ke sampo langsung sampoan. Setelah sampoan bila-bila pakai sabun lagi di badan, ada boleh. Begitu Ustaz, ada boleh lalu-lalu, harus ada rulutnya, baru boleh sampoan sama bersambut. Jadi kalau mau juga sampoan, bersambut mandi wajib di badan, harus dilakukan sebelum berniat mandi wajib. Maksudnya kayak apa Ustaz? Yang masuk kamar mandi, sudah siap mandi, lalu dia pakai shower atau pakai selang atau pakai gayung mandi. Mandi dulu, mandi pakai shower, misalnya mandi rata-rata. Jangan berniat mandi wajib dulu. Jangan berniat keinginan, sengaja aku mandi wajib menghilangkan hadas besar dari seluruh badan, fardu marwah, dia berniat tidak begitu. Jadi kalau mau meramas mandi wajib itu, mandi aja dulu. Mandi jangan berniat mandi wajib, mandi rata-rata. Silahkan bersampo dulu, sampoan, siram, bersabun di badan, selesai, bilas selesai semua. Sudah selesai sampoan segala macam, baru di bagian akhir yang berniat mandi wajib. Kalau yang kita kasih tadi salajur bareng itu gak sah mandi wajib. Karena air yang tadi kita sangat belum tuntas sudah niat mandi wajib, biar sampoan nyampur tuh air sama sampo sama sabun, status air yang tadi sisanya yang mengalir itu sederajat dengan air musta'nah. Tidak lagi airnya mutlak. Oh, ternyata meskipun error orangnya mandi wajib sudah sampai umur 50 tahun lebih. Pantasan sholatnya bermasalah. Atau mandi wajibnya oke, tapi di rumah sini pun ada WC, serumahan bersamaan, WC anak-anak halus, WC-nya itu bangku
membasuhnya baknya itu dindingnya tidak terlalu tinggi. Kalau ada yang kencing berdiri lalu mercik terpercik masuk ke dalam bak yang kecil itu, airnya sudah sampai 2 kolam karena memang dalam WC biasanya baknya kecil. Kalau ada cucunya atau kami berdiri terpercik setengah titik saja, apalagi 1 titik, 1 bak najis semuanya. Lalu akhirnya mamanya membasuh baju tujuan, kainnya si tujuan, pamannya si tujuan, semua serumahan sudah yang rusak. Ternyata di situ kusutnya. Airnya waktu cebok mutatan jis, terkena jin. Atau kerannya pakai tembakan yang mahal, toiletnya punya duduk. Tapi yang laki-laki bapak-bapak kenapa jadi tidak beres? Waktu cebok, waktu membasuh, orangnya itu kadang namanya bedehek-dehek al-istibrak. Kita laki-laki kalau mau kami membasuh itu mesti istibrak saja membasuh. Jangan bilang mau kami begini. Laki-laki bagian kalau laki-laki untuk mau kami ini jangan selajur membasuh. Ini misalnya mau kami terus biasanya selajurnya masih bergedek-gedek awak baru membasuh. Ada boleh lakian ini alat vitalnya beda sama ginian. Kita lakian ini ada selangnya, ada selang. Ini contoh ganalan Bang lah. Contoh aja Bang. Contoh ini biar kami nih. Mengahit. Tuntung sudah merasa pian nih. Sebelum membasuh, maka ujar fikih mesti tangan pian telunjuk ini di bawah nih diurut gini. Diurut. Nah, mulai pangkalnya ke kepala. Di bawah diurut, orangnya sambil membatuk-batuk BDM telo kali. Tapi batuknya batuk perut, namanya kesenangan. Apabila ada air seninya tersisa di selang-selang ini, pian urut, pian bedehem, maka dia setetes 2 tetes itu akan keluar. Nah, kalau sudah tuntas itu baru dia membasuh, beristinja. Jangan kami itu untung ketek kepalanya membasuh. Apabila itu karena pian berwudu, pas pian ruku, pas pian sujud, betul kalau sujud itu pas sujud maka meneteslah nang setetes nanti. Nang ada tuntas nang di selang tadi itu menetes. Akhirnya sempak pian itu setetes basah. Padahal itu najis, batal wudunya, batal sholatnya. Pian harus yang pada pian kada tahu. Maka disitulah errornya sebenarnya. Jadi kita bisa mengarang mengahit ketek. Al-istibrak mesti menjaga 3 kali sambil diurut di bawahnya dari pangkal ke bawah. Hanya tuntas, hanya membasuh, aman ketika rukuk sujud, tidak ada lagi tersisa yang menetes. Selamat. Begitu. Atau mandi wajibnya bagus, wudunya oke, istibrak sudah. Kenapa kita masih ada bujur? Bisa jadi bacaan sembahyangnya yang error. 7 ayat surah Al-Fatihah yang sudah pernah lakukan mengaji di hadapan Ustaz, bacakan 7 ayat Fatihah, bujur kan? Ada Ustaz yang merasa belum bacaan sudah bujur, bacaan Ustaz yang kayak imam berpengaruh saja, merasa sini. Datangi Ustaz, guru mengaji, baca 7 ayat Fatihah, bujur kan bacaannya. Kalau Pak salah sirowal an'amta alaihim an'amta alaihim. Datangi guru ngaji, baca dulu ya, bujur. Alhamdulillah, memantul,
sukun itu tidak boleh memantul kol-kolan. Tegas saja. Al, jangan ada. Bujur, jangan-jangan bacaannya error. Ada bujur, hurufnya. Mesti cari guru ngaji, baca ayat di hadapan sujud, baca tes, bujur mana? Sama kan Imam Wali Mekah. Baik, bisa jadi pakaiannya bujur, semuanya bujur, tetapi pelaksanaan gerakan-gerakannya yang tidak sesuai dengan fikih. Ada nama sembahyang di modif-modif, ada di JW nama modif sembahyang ini. Fikih kan pernah belajar di sini mana ya? Pernah aja sini. Allahu Akbar. Ada lah yang pernah belajar ini. Sembahyang di modif. JW meninggal apa? Gimana kau belajar? Ada orang yang belajar gitu. Allah. Kenapa jadi gini-gini? Dimodif supaya ada lagi yang gini semuanya. Allah. Kayak orang menyerah itu. Uji-uji. Yang parah itu banyak ada berasa waktu sujud latihan dirinya batis itu tak angkat dari sejadah, batal sembahyangnya bangsa. Sujud bila batis dia itu tak angkat dari lantai sejadah, ada sah bila ditarusi dianggap batalan sholatku, batal tersah. Ini sujud walaupun ini itu pernah ada kelihatan orang, walau dalam tengah ada boleh jadi waktu sujud itu tak angkat dari sejadah. Latihan begini kelihatan diambang sini waktu sujud, diangkat, angkat pada sejadah diambang, ada sah sujudnya. Bila ditaruh sakat pada sah sebenarnya. Sujud itu jemari kaki harus tempel di sejadah. Kalau tak angkat, batal sholat. Atau terlampau banyak bergerak-gerak yang tak perlu. Utamanya waktu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal. Tangannya Mbak Ayu nih, nah aja sini, sami Allahu liman hamidah, nah aja, nah. Kenapa bilang? Ini kada boleh. Mesti sami Allah berdiam, jangan sami Allahu liman hamidah. Batal nih, kiri kanan lagi, tuh 2 kali goyangnya batal apa? Aja 20. Ada juan yang rukunya batal, kayak ini rukunya Allahu Akbar. Nah kayak beperi itu, terlalu gancang rukunya. Allahu Akbar. Berarti sholatnya di situ khususnya. Atau melakukan pada perlu waktu salam tunggut. Nah salamnya kan usah gini, ada yang salam tuh. Apa manggut? Tidak ada dalam fikih manggut itu enggak. Yang ada itu cuma menoleh ke kanan begini. Ini aja. Gak usah assalamu. Atau waktunya salam itu terlalu bersemangat, lalu bahunya itu tak alih ada kiblat, batal sholatnya. Nah aja sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kemana ini? Karena terlalu bersemangat, berlebihan, biasa. Dan sholat dilarang dengan cara terlalu santai dan berontai. Gak boleh sholat kurang adab. Ini juga sholat gak boleh gini. Allahu Akbar. Model kayak lunglai, kayak sholat itu serius. Jadi nggak boleh. Allah. Kurang protein. Serius konsentrasi bahasa agama khusyuk. Jadi nggak boleh gontai kayak nyantai gitu.
Kalau ginian yang bahaya waktu sujud bukannya itu yang potongan, bukan yang terusan. Pas sujud dikibar sidin, bukan sidin. Pas sujud itu pas sujud aja sidin. Lalu akhirnya mukena itu jatuh di depan sejadah, dia sujud di situ. Akhirnya ibu tuh sujud di ujung mukena itu, karena itu sidin. Sujudnya dahinya di mukena yang potongan yang itu tadi bagian atas. Kalau itu kejadian sujudnya tidak sah, kalau diteruskan sholatnya tidak sah. Bisa jadi error. Baik bacaan yang bagus, gerakannya oke, semuanya oke, bisa jadi kesalahan sembahyang kita ini waktu pelaksanaannya. Maksudnya Pak Ustaz, agama Nabi menyontohkan sholat itu kalau boleh supaya diperhatikan kita sama Allah, dicintai sama Allah, sholat itu upayakan selalu di awal waktu. Ke masjid, sholatnya di awal tepat waktu. Karena baginda Nabi SAW dengan sahabat tidak pernah sembahyang itu lalai, selalu di awal waktu, dan Nabi jadi imam, sahabat Nabi jadi makmum berjamaah. Bisa jadi bacaan dia masih, wudunya cantik, mandi wajibnya oke, pakaiannya oke, tapi waktu pelaksanaan zuhur itu setengah 12, zaman rancak zuhur itu setengah 2. Asar itu jam 3 kurang seperempat. Ini Pak Asar sudah 5 seperempat. Hanya basah. Seperempat jam lagi bang maghrib. Hanya basah. Contoh orang menyangkul ke kebun, pulang ke kebun, azan asar. Karehelo, nanti dulu. Pas sudah pulang ke rumah mandi, pas bayar takbiratul ihram, orang azan lagi. Karena asar ini yang paling bahaya. Sering orang lalai. Orang nama iwak kewujudan. Ada kewujudan sini. Ada kewujudan. Orang yang mancing menunjuk itu juga bisa lalai. Orang azan asar. Karehelo. Akhirnya sudah hampir maghriban. Hanya sembahyang asar. Orang nama kebun, Pulau Gantah, Pulau Sawit. Asar nih bahaya ledor. Kadang-kadang saking asar nih mepet, pian sembahyang asar itu sudah habis, waktu asar hampir habis. Pian sembahyang asar 4 rakaat, dapat 2 rakaat, pas tahiyat awal azan maghrib. Jadi separuh di waktu asar, separuhnya tengah maghrib. Hujan malaikat, bingung mudanya malaikat. Ini sembahyang apa? Asar ke maghrib ini, sembahyang di pahalatan. Bisa jadi padahal bacaan masih gawian lain oke, tapi waktu pelaksanaannya tidak oke. Padahal Nabi bersabda, awal waktu ridwanullah, orang yang sembahyang itu di awal waktu, tepat waktu, dia diridhoi, dia dicintai sama Allah. Kalau dia sudah dicintai sama Allah, cita-cita hajat-hajatnya kecil, ya, berapa macam hajatnya. Aku itu Tuhan menciptakan langit dan bumi, hajatnya yang taat dan aku cinta ini berapa macam kan? Paling 50 macam hajat. Ketika baginda Nabi ditanya hadis sahih, ya Rasulullah, apa amal yang paling dicintai oleh Allah di dunia ini dalam Islam? Dan Nabi as-sholatu li waqtiha. Kamu sholat itu tepat waktu. Kalau orang azan yang sudah wudu, bahkan dalam minyak kawan sekali seumur hidup barang digawin, sekali seumur hidup bagian minyak kawan. Maka siapa yang Nabi hadis kawal sembahyang tepat waktu 40 hari, 40 hari, dan takbiratul ihram di belakang imam tidak pernah telat. Bila imam takbir, ini langsung takbir jadi makmum di belakang. Selama 40 hari, maka orang itu
ujar Nabi, bebas daripada sifat munafik dan orang bebas daripada siksa api neraka. Cuma ini ngalih. Ada pernah telah 40 hari, tapi patut kami coba. Kalau dia sudah dapat 39 hari, sekalinya hari itu pas telah terbakar semua bahasa Korea. Kada awal sambung, kada boleh masuk. Imam takbiratul ihram, ya langsung takbir. Kada boleh ada jeda. Awak sekali seumur itu barang gawi diisikan rabuis ini di akhirat. Pernah menggawi 40 hari hadis Nabi, bebas daripada sifat munafik, bebas dari siksa api neraka. Udah kawan menggawi utamanya menahan menggawi mencobanya 10 hari lagi misalnya karena bulan Ramadan, akhir Sya'ban, karena Ramadan sebulanan 30 hari, karena 40 lah, atau Ramadan sebulanan 30 hari, ibadah hari raya 10 hari, nah 40 hari. Dicobakan, anak kamu coba. Pokoknya bila orang azan, dia sudah mempunyai masjid. Ada mungkin terang, pasti ya. Dan ini bagus, ada di istiqlal mutalan lagian binian Pak Ustaz, tapi binian ini kan haid Pak Ustaz, itu sudah takdir ilahi ya gitu teman-teman. Baik, jadi kita kembali kepada bulan Syawal merah, kembali kepada sholat, kita bincang tadi sembahyang di awal waktu dan orang yang tak boleh berjamaah utamanya yang laki-laki. Jadi peringatan kita malam hari ini kita buka supaya peringatan di Syawal merah kita malam hari ini tidak dianggap gagal. Bagaimana menetapkan supaya masjid kita yang kita cintai ini, Masjid Haji Ahmad Bakri ini selalu makmur, sembahyang 5 waktu kita turunan, kita semuanya menghidupkan syiar agama Allah. Orang yang rajin sembahyang 5 waktu berjamaah termasuk hamba Allah yang mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengagungkan syiar agama Allah itu termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, orang tersebut memiliki hati yang bertakwa. Jadi kita siapa yang rutin selalu sembahyang waktu hidup berjamaah di masjid, maka termasuk hamba Allah yang mengagungkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini menjadi acuan kita, perhatian kita, acara malam kita hari ini. Tentunya ada biaya yang dihabiskan banyak, jangan sampai sia-sia acara kita menghabiskan biaya yang banyak seperti ini. Kalau nanti nantinya akhirnya tidak ada peningkatan masjid kita ini, jemaahnya, orangnya cuma itu juga. Seperti kemarin belum ada perayaan dan peringatan, maunya mulai malam hari ke depan ada peningkatan. Yang jarang-jarang ke masjid sudah dengan ceramah ini rajin ke masjid. Yang kemarin sembahyangnya masih bala lambingan, maka sudah disempurnakan. Karena kita kada tahu umur ini kada bau, umur kada bau, kematian datang bisa saja tiba-tiba. Kita kada mau mewasiatkan, bisa aja orang nang belum 50 sungsong meninggal dunia. Ada nang tuha umur 80 tidak garing sidin sekalinya ambil dari kawan-kawan sekali lagi situ. Jadi kita kada kawal umur itu masih kada kawal masih. Bahkan kalau sudah musim kopan-kopin ini baginya kada bahadang 50 tidak kena kopan-kopin, awak kada ditahan kada kuat bisa cikut besok. Jadi kada kau dibaca umur, hati-hati dalam meniti hidup. Gunakan sisa umur yang tersisa untuk meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ikhtiar yang bisa dikatakan mudah untuk dibuat, Anda termasuk hamba Allah yang selalu 5 waktu menghadiri sembahyang berjamaah. Anda dipastikan adalah menjadi hamba mukmin yang bertakwa sesuai dengan ayat Al-Quran yang baru saja kita bacakan tadi. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan
ini yang ingin disampaikan kepada kita semua, membuka kepada kita semua yang bapak-bapak dan ibu-ibu, marilah kita isi sisa umur yang ada ini meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan yang kita miliki, sehingga nanti kita berpulang, kita nanti menghadap Allah, kita meninggal dunia mengucap dengan mudah dan membawa predikat orang yang meninggal dunia mendapatkan husnul khatimah, insya Allah. Ini yang saya bisa sampaikan pada kita hari ini. Mudah ada manfaatnya untuk banyak yang bercakap dan juga yang apa yang baik datang dari Allah, apa yang salah pada saat itu dari mulut, lagi mulut kita halal, kita maaf, kita ridho kepada semua kita yang hadir. Demikian.